Rencana saya. Mohon izinkan saya, Dan. Tidak, Bas. Saya nggak akan pernah mengizinkan rencana kamu yang kamu lakukan karena keegoisan kamu. Nggak akan pernah. Itu namanya egois. Saya tahu dengan rencana saya, Dan. Ini semua demi kebaikan Nuna dan Safa. Bukan, Bas. Bukan demi kebaikan Nuna dan Safa. Tapi ini hasil dari emosi dan keegoisan kamu. Baik. Saya akan tetap pergi. Meskipun komandan menahan saya. Meski ku masih harapkanmu. Untuk apa kamu mau bawa saya dan anak saya ke sini? Siapa kamu sebenarnya? Kamu apakan, Bas? Di mana Bas sekarang? Dan, izin Dan, saya akan mengejar Baskara. Tidak usah kok. Mengejar Baskara. Sama saja kita membuang-buang waktu dan tenaga. Baskara itu seorang prajurit yang istimewa dan kuat. 5-6 prajurit. Belum tentu bisa mengalahkan dia. Kita butuh cara yang cerdas untuk melawan dia. Saya ada ide. Kamu harus menyamar sebagai supir taksi. Dan tujuan utama kamu, memisahkan Nuna dan Safa dari Baskara. Setelah itu, bawa Nuna dan Safa ke tempat yang lebih aman. Saya punya rumah di pinggir kota, rumah kosong. Bawa mereka ke sana. Sudah. Dan satu hal, Niko. Jangan sampai identitas kamu sebagai prajurit terbongkar. Karena itu berbahaya buat Baskara. Apapun yang terjadi, Nuna tidak boleh tahu kalau Baskara adalah intel. Tapi Dan, apa alasan saya jika Nuna bertanya? Saya harus memisahkan dia dari Baskara. Bilang saja kamu teman dekatnya Baskara. Yang ingin menyelamatkan Baskara dari tindakan bodohnya. Yang bisa mencelakai Baskara dan orang terdekatnya. Siap Dan, laksanakan. Laksanakan. Saya terpaksa harus mengikuti instruksi komandan. Semua itu dilakukan untuk kebaikan dan keselamatan Bas, Nuna dan Safa. Semoga saja mereka bisa menerima semua ini. Silakan duduk, Bu. Ibu akan aman di sini. Tapi Ibu tidak akan bisa keluar dari rumah ini untuk sementara waktu. Karena rumah ini dijaga ketat. Saya nggak akan duduk sebelum kamu menjelaskan semuanya. Baik, Bu. Izin saya bicara sebentar di situ. Lihat mama saya. Safa duduk di bangku situ sebentar ya. Iya. Sebentar ya, Nak. Saya Niko, Bu. Saya temannya Baskara. Dan saya ingin menyelamatkan Baskara dari tindakan bodoh yang dia lakukan. Tindakan itu bisa membahayakan teman-temannya dan diri dia sendiri. Dan saya tahu, Ibu diincar oleh banyak pihak kan? Termasuk bos dari suami Ibu. Bos suami saya. Bosnya Mas Gani. Iya, Bu. Pembunuh bayaran yang mencari Ibu. Dan orang yang ingin menangkap Ibu pada malam hari. Itu adalah suruhan dari bosnya Gani, Bu. Mau apa kalian? Awas, Nak. Mungkin kita pembunuh bayaran ya, Fer. Fer, kita harus berdoa. Fer, kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita gak bisa keluar dari mobil ini. Kenapa bosnya Mas Gani ingin mengincar saya dan juga anak saya? Apa alasannya? Saya kurang tahu, Bu, masalah detailnya. Tapi mungkin Ibu dianggap sebagai ancaman. Karena Ibu mengetahui sesuatu tentang mereka. Kamu harus mengawal pengiriman barang keluar kota. Saya siap. Tapi saya minta waktu untuk ketemu dengan anak dan istri saya. Sebentar aja, Pak. Tidak usah banyak membantah. Dan sekarang pergi, kawal senjata api kita. Jadi itu semua adalah penyebabnya. Saya memang sempat membuntuti suami saya ke suatu tempat. Dan saya mendengar percakapan dia bersama bosnya.
Lalu seharusnya hari ini Baskara akan membawa saya dan juga Safa keluar kota. Tapi kenapa kamu malah menghadang? Kalau benar kamu nggak tegang lihat aku sama Safa jadi incaran, harusnya kamu nggak ngegagalin. Itu yang tidak ibu ketahui. Dan Baskara pun tidak tahu. Ibu pikir di luar kota aman. Itu salah besar, Bu. Jaringan Bos Gani sangat luas. Jadi selagi Bos Gani menganggap ibu adalah ancaman, ibu tidak akan pernah aman. Dan bosnya Gani beranggapan ibu adalah saksi dari kejahatan mereka. Aku harus tetap hati-hati untuk tidak langsung percaya apa yang Niko katakan. Karena di dalam kondisi seperti ini, sangat sulit membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Lalu gimana keadaan Baskara sekarang? Ibu tenang aja. Baskara baik-baik aja. Lebih baik ibu sekarang istirahat. Dan kalau ibu mau sholat, alat sholat ada di kamar. Saya permisi dulu ke belakang sebentar. Sini sayang. Dia sadarkan diri. Tolong beritahu komandan bahwa Bas sudah sadarkan diri. Siap. Kenapa saya di ruang konsentrasi? Kamu sebaiknya duduk dan tenangkan pikiran kamu. Mana Nuna sama Safa? Mereka sudah berada di tempat yang aman. Kamu tidak perlu mencemaskan mereka. Saya mau lihat mereka. Tolong tenang, jangan kemana-mana. Kamu belum benar-benar pulih. Jangan halangin saya bilang. Tolong tenang, duduk di sini. Lapor, Komandan. Baskara sudah siuman. Alhamdulillah. Kita ke sana. Mama minta maaf ya, Nak. Mama sudah membawa Safa seperti ini. Gak seharusnya Safa mengalami ini, Nak. Tapi Mama janji, Mama gak akan pernah tinggalin Safa. Mama harap Safa kuat ya, sayang. Sebaiknya aku sholat. Tadi Niko bilang peralatan sholatnya ada di kamu. Tenangkan diri kamu. Bas. Kenapa kamu bisa kehilangan kendali seperti ini? Kenapa? Saya udah capek sama semua ini, Dan. Saya punya rencana saya sendiri. Apa rencana kamu, Bas? Hah?
membawa Nuna dan Safa kabur, begitu? Ya. Saya mau bawa Nuna sama Safa kabur ke luar negeri. Itu rencana saya. Bas, kendalikan emosi kamu, Bas. Berpikir, pikir dengan jernih. Saya udah nggak tahan sama semua ini, Dan. Kalian berdua keluar. Siap, Dan. Saya akan bilang sama Nuna dan Safa kalau saya adalah Dipta. Saya adalah ayah kandung dari Safa. Dan saya akan memulai kehidupan baru bersama keluarga saya dengan bahagia. Itu rencana saya. Mohon izinkan saya, Dan. Tidak, Bas. Saya nggak akan pernah mengizinkan rencana kamu yang kamu lakukan karena keegoisan kamu. Nggak akan pernah. Itu namanya egois. Saya tahu dengan rencana saya, Dan ini semua demi kebaikan Nuna dan Safa. Bukan, Bas. Bukan demi kebaikan Nuna dan Safa. Tapi ini hasil dari emosi dan keegoisan kamu. Baik. Saya akan tetap pergi. Meskipun komandan menahan saya.